Oke, kita akan bahas bagaimana skema gol dari Chelsea yang menurut kami cukup menarik. Karena sebelumnya pernah kami bahas. Oke, kembali lagi bersama gua Hafiz di Saga SF. Kali ini kita akan membahas laga semifinal UCL yang pertama, yaitu mempertemukan antara Real Madrid dan Chelsea. Bermain di kandang Real Madrid dan berkedudukan dengan skor akhir 1-1. Kali ini kita akan membahas bagaimana jalannya laga antara Real Madrid dan Chelsea dari segi taktikal. Oke, yang pertama kita akan lihat line up dari Real Madrid, di mana Real Madrid bermain dengan skema 3-5-2 dengan Militao, Varane, dan Nacho sebagai defender, lalu Carvajal dan Marcelo mengisi dua wingback. Sementara mereka menggunakan tiga gelandang andalan mereka, Kroos, Casemiro, Modric, dan Benzema serta Vinicius yang ada di lini depan. Sedangkan untuk Chelsea sendiri turun dengan pakem 3-4-3 andalan dari Tuchel. Christensen mengisi center back bersama Thiago Silva dan Rudiger. Azpilicueta mengisi wingback kanan dan juga Chilwell mengisi wingback kiri, serta Jorginho Kante berada di tengah. Untuk lini depan diisi Mount, Werner, dan Pulisic. Seperti apa mekanisme mereka saat bertarung di laga semifinal ini? Kita langsung bahas sama-sama. Di awal babak pertama, Chelsea langsung melakukan high pressing ke permainan Real Madrid ya. Mereka langsung coba mengganggu build up yang dilakukan oleh Real Madrid. Di sini kita bisa lihat bagaimana Werner, Pulisic, Kante, dan Azpi juga Christensen langsung melakukan pressing ke para pemain Madrid yang sedang menguasai bola. Pressing dari pemain Chelsea bisa dibilang sukses karena berhasil membuat bola dialirkan kembali ke belakang oleh Nacho menuju Courtois. Di sini pun kita bisa lihat agresivitas dari Werner dan Pulisic saat melakukan pressing juga cukup baik dan cukup terjaga. Saat bola berada di kaki Courtois, kita bisa lihat bagaimana Werner, Pulisic, dan juga Mount siap untuk menutup akses passing dari Courtois, terutama untuk passing pendek. Dan di sini kita bisa lihat the gesture dari Courtois mengarahkan bola ke kaki kiri yang mana mempersempit opsi dia, sehingga opsi yang ia punya hanyalah melepaskan bola long pass jauh ke depan. Di awal babak dengan high pressing diterapkan Chelsea, mereka berhasil membuat beberapa peluang. Salah satunya adalah peluang yang cukup matang dari Timo Werner. Berawal dari gerakan Mason Mount yang berhasil melewati Eder Militao. Di sini kita bisa lihat Mount akan mengekspos lini belakang yang ditinggalkan oleh Militao. Modric coba melakukan recovery area terhadap gerakan dari Militao. Werner tersedia di tengah di antara Varane dan Nacho, lalu Pulisic ada di sisi kanan melakukan support attack. Mount yang berhasil masuk ke kotak penalti coba lakukan shoot, namun berhasil diblocking oleh Modric. Bola dari Mason Mount ini cukup liar datangnya, dan kita bisa lihat di sini Pulisic muncul dari blindside Nacho. Munculnya Pulisic di blindside Nacho berhasil memanfaatkan bola liar tadi dan mengirim bola umpan ke tengah kepada Werner. Namun sayang peluang Werner digagalkan oleh Courtois dari jarak yang cukup dekat. Peluang yang cukup terbuka bagi seorang Werner untuk bisa membawa Chelsea unggul di menit-menit awal laga ini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana shape Chelsea saat melakukan penyerangan. Skemanya cenderung menjadi 3-1-5-1, di mana kita bisa lihat Thiago Silva yang mengisi posisi DM karena dia naik, Jorginho yang turun, lalu dengan adanya Chilwell, Kante, dan juga Azpi yang mengisi pos di belakang striker, membuat seluruh koridor lapangan terisi. Di sini juga kita bisa lihat man marking Madrid bisa dibilang cukup baik dan hanya meninggalkan Chilwell yang berada di sisi terjauh dalam posisi bebas. Sementara defense dari Madrid sendiri mengantisipasi skema dari Chelsea tersebut menggunakan shape 5-2-3. Di sini kita bisa lihat Carvajal akan fokus untuk mengikat Mason Mount, sementara Militao dan Varane fokus di tengah. Kroos juga menutup peluang bagi Kante yang ada di tengah. Casemiro juga merapat ke tengah dan Benzema melakukan pressing kepada Thiago Silva. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa mereka sengaja melepaskan marking kepada pemain-pemain yang di sayap sehingga mereka tidak cukup rapat dan mereka lebih memilih merapat ke tengah. Oke, kita akan bahas bagaimana skema gol dari Chelsea yang menurut kami cukup menarik. Karena sebelumnya pernah kami bahas juga bahwa ada kemungkinan mereka akan bermain
direct ya untuk membypass atau melewati lini tengah Real Madrid yang cukup kuat. Di sini kita bisa lihat dari momen yang tersedia, Rudiger bisa menguasai bola di tengah lapangan ya. Kita bisa lihat tidak ada pressure berarti dari baik itu Casemiro, Modric ataupun Benzema terhadap Rudiger. Dan di sini kami mencermati adanya gerakan dari Mason Mount yang bermain di ruang antar lini dan memancing Militao untuk keluar. Bebasnya Rudiger dari pressing pemain Madrid membuat ia memiliki visi untuk melihat situasi di pertahanan Real Madrid, sehingga Rudiger melepaskan long ball langsung ke pertahanan Real Madrid. Dan di sini kita bisa lihat Pulisic langsung masuk ke arah space antara Nacho dan Varane untuk mengambil bola dari Rudiger. Menurut kami disinilah letak blunder yang dilakukan oleh Nacho, di mana ia melepaskan markingnya kepada Pulisic dan dia justru memilih berlari mengamankan gawang, sehingga Pulisic bebas dan bisa melakukan dribble untuk melewati Courtois dan langsung mencetak gol ke gawang Real Madrid. Kredit untuk long pass Rudiger yang menurut kami cukup baik di momen ini, dan juga pergerakan Pulisic yang masuk di antara Varane dan Nacho. Real Madrid langsung mengambil tindakan untuk menghadapi permainan dari Chelsea. Di sini kita bisa lihat Benzema yang biasanya drop kali ini melakukan kerjasama dengan Kroos. Kita bisa lihat bagaimana seorang Benzema cukup baik pemahamannya terhadap ruang kosong ya. Setelah melakukan passing ke Kroos, dia akan berlari ke ruang di antara lini belakang dan lini tengah. Kroos menggunakan Vinicius sebagai pemantul untuk memberikan bola lagi kepada Benzema yang melakukan turn run. Dan di sini kita bisa lihat Benzema bebas dari marking siapapun karena sebelumnya Rudiger memarking Casemiro. Benzema berhasil melakukan tusukan ke tengah dan melepaskan shooting ke arah gawang Mendy. Shootingnya cukup bagus, namun sayangnya peluang dari Benzema membentur mistar gawang sehingga gagal berbuah menjadi gol. Chelsea kembali merespon dengan permainan passing-passing pendek yang cukup baik. Salah satunya adalah dengan Kante ya. Kante menjadi pemain yang paling vital dan meraih man of the match di laga ini karena pergerakan yang cukup eksplosif untuk mengeksploitasi pertahanan dari Real Madrid. Di sini kita bisa lihat bagaimana momen saat Chelsea melakukan wide overload di sisi kanan. Kita bisa lihat Marcelo melakukan pressing kepada Christensen, Vinicius kepada Kante, Nacho akan melakukan pressing kepada Aspi dan juga Kroos kepada Pulisic. Di sini kita bisa lihat Kante akan melakukan passing dan kerjasama kepada Aspi. Saat kerjasama itu terjadi, Nacho terpancing keluar untuk mempressing Aspi sehingga space di belakang terbuka dan Kante bisa memanfaatkannya. Sayangnya space yang didapatkan Kante ini gagal dimanfaatkan oleh rekan-rekannya untuk menghasilkan gol bagi Chelsea. Gol balasan dari Real Madrid tercipta di menit ke-28 berawal dari skema corner pendek Real Madrid yang dilakukan kepada Modric, Kroos dan juga Marcelo. Saat bola diarahkan kepada Marcelo, kita bisa lihat Kante terlambat untuk melakukan blocking kepada Marcelo. Marcelo bisa mengirimkan bola ke arah tiang jauh di mana ada 3 pemain yaitu Casemiro, Eder Militao dan Benzema. Crossing dari Marcelo berhasil dimenangkan oleh Casemiro ketika dia berduel dengan Azpilicueta dan memantulkan bola ke arah tengah. Saat bola memantul ke arah tengah, Eder Militao kita bisa lihat berhasil unggul duel udara atas 3 pemain yaitu Pulisic, Rudiger dan juga Jorginho. Berhasil menarik 3 pemain tersebut membuat Benzema cukup bebas di tengah sehingga hasil flick header dari Militao berhasil dikuasai Benzema dengan kepala dan langsung melakukan shooting ke gawang Mendy. Skor menjadi imbang 1-1. Jalannya babak kedua lebih cenderung monoton karena ternyata Chelsea tidak seagresif di babak pertama. Chelsea lebih berupaya untuk mengamankan skor yang ada dan Madrid mulai berusaha memainkan skema terbaiknya, yaitu di mana Kroos yang kerap drop untuk menjemput bola dari bawah. Di sini kita bisa lihat Kroos drop di antara para center back, Nacho dan Militao melebar di sisi sayap, lalu Modric juga masuk ke sisi sayap, Marcelo dan Carvajal tuck in ke tengah, Benzema ke arah sayap dan juga Vinicius masuk ke tengah. Yang menarik adalah 3 gelandang Real Madrid yaitu Kroos, Modric dan Casemiro seolah berbalik. Jika saat defense Casemiro berfokus di belakang, maka saat melakukan offense justru Kroos lah yang menjadi orang pertama, lalu Modric sebagai penghubung dan Casemiro justru kita bisa lihat berada di lini depan. Respon dari Chelsea pun cukup baik dengan bermain 5-3-2 ya, formasi andalannya saat bertahan. Kini kita bisa lihat bahwa Kante mengisi posisi Aspi yang ada di lini tengah dan juga kita bisa lihat Mount yang sebelumnya
ada di lini depan memang bertugas khusus untuk membantu atau support di lini kedua.